Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, coba Pak Guru dulu. Ini sudah bergabung sudah masuk di Meet semua atau belum ya? Ya, dari jumlahnya sudah ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah tepat waktu untuk bergabung dalam Meet pada link yang setelah di-share Pak Guru. Berarti anak-anak tidak ada yang terlambat nih. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dahulu untuk mengawali pembelajaran. Seperti biasanya, untuk melatih kepemimpinan anak-anak, kemarin kita menyetujui bergiliran yang memimpin doa. Ya kemarin sudah Mas Wahyu ya, sekarang gilirannya sesuai absennya Mbak Sri Mulyani. Oh, ya Pak Guru. Ya, yuk Mbak Mul, pimpin doa teman-temannya. Yuk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tenang Pak. Ya. Ya, saya Pak Guru harapkan hari ini anak-anak sehat ya. Untuk yang kurang sehat, jangan lupa untuk minum vitamin dan kita doakan bersama-sama agar lekas sembuh. Terima kasih Mbak Mul untuk memimpin doanya. Sangat bagus. Anak-anak yang lain bisa mencontoh ya cara memimpin doa dengan tegas dan lugas seperti Mbak Mul tadi. Ya anak-anak, untuk yang selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Apakah anak-anak sudah mengisi absensi yang sudah di-share Pak Guru pada Google Classroom? Sudah dong Pak. Sudah Pak. Bagus sekali. Senang sekali kalau Pak Guru anak-anaknya tertib sekali seperti ini. Ya, ini Pak Guru cek. Oh ya, semua sudah ya. Ya, terima kasih atas sikap tanggung jawabnya anak-anak kepada tugas yang diberikan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan bernyanyi dulu. Biar anak-anak semangat. Selain itu, sebagai ungkapan nasionalisme dan syukur kita, karena kita sudah diberikan kekayaan alam. Untuk itu, marilah kita syukuri dan kita resapi dalam jiwa nasionalisme kita dengan bernyanyi. Untuk pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, jadi masih sama pada pertemuan kemarin. Selama 1 minggu kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, bisa dinyalakan mikrofonnya anak-anak semua? Bisa, Pak. Ya. Sudah, Pak. Pak Guru beri aba-aba ya. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Tuh, 2. Ya, bagus, tepuk tangan. Untuk yang berikutnya bisa ditingkatkan semangat. Seperti Bu Astuti ini semangat sekali, ini bagus sekali. Pak, ya. Pak Awang. Saya Ya, izin pipis dulu ya, Pak. Oh, pengen pipis ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Ya, iya, tapi jangan lama-lama ya. 1 menit atau 2 menit cukup. Ya.
Silakan. Baik, untuk anak-anak yang lain, pada pembelajaran kemarin kita kan sudah belajar mengenai perubahan wujud benda mencair atau dari benda padat berubah menjadi benda cair. Pada pembelajaran kali ini kita juga masih akan belajar mengenai air, tetapi beda materi. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya nih, di wilayah anak-anak atau di rumah anak masing-masing, apakah sudah turun hujan? Tadi malam hujan, Pak. Tadi pagi nih Pak hujan, Pak. Kira-kira hujannya lama apa tidak ya? Lama, Pak. Deras sekali loh. Ada greget-gregetnya, Pak. Dari jam Apakah 5 sampai jam-jam? Iya, Pak. Depan rumahku Iya, salamannya banjir, Pak. Sampai Banjir, ketiduran, Pak. Iya. Hujannya, Pak. ketiduran. Loh, Mas Adit, biasanya yang dilakukan saat hujan apa? Kok sampai ketiduran? Biasanya bermain-main, Pak. Biasanya main catur sama Bapak. Oh, ya. Yang penting jangan malam-malam dan jangan lupa belajarnya ya. Iya, Pak. Siap. Ya. Tentunya anak-anak melakukan kegiatan yang berbeda-beda saat turun hujan. Dan apakah anak-anak tahu nih hujan itu dari mana sumber airnya? Kok tiba-tiba ada air jatuh dari angkasa? Awan, Pak. Dari awan? Ya, dari langit ya, Pak. Kok dari atas Dari sih? langit? Dari Ya, mana ya? coba. Ya, pasti anak-anak banyak bertanya-tanya ya. Untuk itu marilah, ini Pak Guru ada video. Marilah anak-anak simak agar kita tahu sebenarnya proses terjadinya hujan itu seperti apa. Pak Guru share screen dulu ya. Ya, Pak. Ya. Apakah sudah nampak anak-anak? Belum, Pak. Belum muncul, Belum Pak. nih, Pak. Ya, ditunggu sebentar ya, karena sedang proses. Sudah nampak ya? Baru proses, Masih Pak. muser, Pak, muser. Masih muter. Wah, Ya, mohon sudah, maaf, Pak. ini sinyalnya Pak Guru. Sudah. Sudah ya? Pak. Ya, Sudah. silakan anak-anak untuk mengamati video pembelajaran yang Pak Guru putar. Apakah suaranya terdengar? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum. Pak, Belum, terdengar ya. Tidak ada suara. Nggak ada suaranya ini. Ya, sebentar. Pak Guru ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak IPA kelas 3. Sudah, Pak Guru. Bagaimana kabarnya pagi? Semoga semua Ya, baik-baik silakan saja ya. diperhatikan videonya. Video pembelajaran pada pagi hari ini belajar mengenai benda di sekitar tematika pada subtema
keajaiban perubahan wujud di sekitar pelajaran kelima. Tujuan pembelajaran pada bagian yaitu melalui penayangan video proses terjadinya hujan, siswa dapat menganalisis konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mensketsa konsep menguap dan mengembun pada peristiwa proses terjadinya hujan dalam bentuk visual dan tulis kalimat efektif dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui penayangan video pelajaran, siswa dapat mengukur lama waktu kegiatan dan atau peristiwa dalam satuan yang tepat dengan benar. Dan yang keempat adalah melalui penugasan, siswa dapat menentukan lama waktu kegiatan sehari-hari dan dinyatakan dengan satuan baku yang tepat dan kreatif. Ya, mari kita pelajari bersama materinya. Maka anak-anak semua yang memperhatikan proses terjadinya hujan atau memperhatikan hujan yang terjadi di sekitar rumah. Seperti yang Pak Kris terus saksikan berikut ini. Kira-kira mengapa air hujan dijatuh dari angkasa? Dan dari mana sumber air itu? Kenapa air bisa berada di angkasa? Dan bagaimana proses terjadinya hujan yang sebenarnya? Penasaran bukan? Baiklah, perhatikan gambar berikut ini mengenai proses terjadinya hujan. Dalam gambar ini dijelaskan proses terjadinya hujan itu karena adanya perubahan wujud benda. Bisa dilihat di sini, sebagian permukaan bumi itu kan berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Kemudian air ini terkena atau terpapar cahaya matahari sehingga terjadi perubahan wujud atau peristiwa perubahan wujud yang disebut dengan menguap. Nah, menguap di sini adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jadi air laut ini menguap. Uap air ini akan berubah menjadi awan. Awan ini akan terdorong menuju ke daratan. Nah, setelah itu, awan ini mengalami perubahan wujud kembali, yaitu mengembun. Yang mengembun itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Itu disebut mengembun. Bisa diperhatikan pada gambar ini. Ini awan mengalami mengembun, kemudian awan ini menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air inilah yang kita sebut dengan hujan. Ya, jika kita buat sketsanya, perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan, itu yang pertama, yaitu menguap. Ya, menguap itu adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Ada gambar tadi pada proses yang pertama. Kemudian perubahan wujud benda yang kedua pada proses terjadinya hujan adalah mengembun. Nah, ini kebalikan dari menguap. Mengembun ini adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Gas mengembun, kemudian muncullah titik-titik air atau kembali menjadi air atau cair. Ini yang disebut hujan. Mari kita review kembali dari awal mengenai urutan atau proses terjadinya hujan. Untuk yang pertama, pada nomor 1 ini adalah air terkena sinar matahari. Kemudian yang kedua, nah ini air berubah menjadi gas karena proses menguap. Cair menjadi gas, menguap. Kemudian yang ketiga, terbentuklah awan. Kalau hujan, biasanya karena awan pekat, kemudian terlihat seperti kehitaman atau kita menyebutnya awan mendung. Dan kemudian pada proses keempat, gas ini berubah menjadi cair. Gas berubah menjadi cair, yaitu peristiwa apa, Nana? Hujan, Ya, Pak Guru. Mengembun. menjadi titik-titik air atau yang kita sebut dengan hujan. Kemudian setelah itu, air kembali lagi ke
tempatnya ke daratan. Atau yang kelima ini terjadilah aliran air yang disebut hujan. Ya, tadi sudah Pak Guru tampilkan mengenai proses terjadinya hujan. Nah, dari video itu, adakah kaitannya proses terjadinya hujan dengan perubahan wujud benda, anak-anak? Ada Pak Guru. Tadi Banyak, dua Pak. ya. Ada ya? Ada menguap sama mengembun tadi. Ya, bagus Bu Siti. Mbak Siti, bagus sekali. Berarti tadi memperhatikan video yang ditampilkan Pak Guru. Oh iya, untuk Mbak Adir dan Mbak Nur Laila sudah kembali ya. Tadi sudah melihat video juga ya. Sampun, Mbak. Ya, untuk memperjelas mengenai proses terjadinya hujan berkaitan dengan perubahan wujudnya, Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Ya, untuk daftar kelompoknya sudah Pak Guru cantumkan pada LKPD yang sudah Pak Guru share di Google Classroom. Bisa dibuka untuk LKPD-nya. Jadi tugas anak-anak di dalam diskusi kelompok ini adalah menganalisis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Coba dibuka dulu LKPD yang sudah Pak Guru share. Ya. Untuk kelompoknya, sekali lagi Pak Guru bacakan, kelompok 1 itu ada Mbak Siti, kemudian Ya, Pak. Mbak Nimala, Mbak Nurhaini, mana Mbak Nurhaini? Ya, dan Mas Wahyu. Untuk kelompok 2 ada Mbak Nurul, Mas Adit, Iya, Mbak Pak. Sri Mulyani, Mbak Nur Laila. Ya, mana kelompok 2? Ini, Pak, kelompok 2, Pak. Saya nggak mau kelompokan sama Kak Adit, Pak. Nakal, suka jewerok, Pak. Loh, lah kenapa? Mas Adit Nggak- tidak ya. boleh Nggak Mbak Nur, sengaja, Mbak cuma Nur Laila, main-main. Cuma kita main-main. juga tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya, coba nanti kelompok dengan Mas Adit, nanti Mas Adit tidak. Nanti kalau Mas Adit nakal, nanti biar Pak Guru yang menegur. Mas Adit tidak boleh nakal dengan temannya. Iya, Pak. Ampun, Karena Pak. kita sama-sama belajar, biar sama-sama nyaman ya, Mas Adit ya. Bisa apa tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ampun, Pak. Nur. Maaf, Pak. Iya, mohon maaf, Ya. Mbak Nur Laila. Ya. Mbak Nur Ya, memaafkan Kak ya. Nggih, Pak. Ya. Untuk kelompok 3 ini ada Mbak Endang, Mbak Adel, dan Mbak Astuti. Nah, silakan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Ya, jika sudah, silakan untuk membuka LKPD-nya masing-masing yang sudah Pak Guru share. Kemudian dicermati pada poin B yang seperti Pak Guru tampilkan ini. Berdasarkan video pembelajaran tentang proses terjadinya hujan yang ditampilkan gurumu, analisislah. Nah, ini yang pertama, ada berapa konsep perubahan wujud benda yang terjadi selama hujan turun? Silakan dijawab berdasarkan video tadi. Gunakan forum diskusi yang sudah dibentuk dalam kelompok. Jika anak-anak kesulitan, bisa bertanya kepada Pak Guru. Kemudian, untuk yang nomor 2, sebut dan jelaskan perubahan wujud benda yang terjadi selama hujan turun. Tapi perubahan wujudnya apa? Silakan dituliskan, kemudian beri penjelasan. Jika ada perubahan wujudnya, perubahan wujud apa, berubah menjadi apa? Silakan dituliskan. Ya, Pak Guru beri waktu untuk berdiskusi. Silakan. Pak Guru di-unblock apa tidak gambarnya?
Tidak usah sketsa perubahan wujudnya saja. Kemudian di bawahnya diberikan penjelasan singkatnya. Perubahan wujud Ini benda apa berarti berubah menjadi apa. ini gambarnya gambar awan, terus ada air tadi ya Pak ya. Ya betul Mbak Nur, betul. Nanti Pak, bisa didiskusikan dengan temannya ya. Itu telat-telatnya kapan, Pak? Paling lambat hari ini jam 6 sore. Jadi setelah pembelajaran ini silakan anak-anak bisa berdiskusi untuk menyelesaikan. Jika sudah nanti dito dan dikirimkan Ngirimnya pada satu link kelompok satu apa Google semua Classroom Pak? seperti Ngirim biasanya. semua. Ngirimnya satu kelompok satu apa semua Pak? Masing-masing harus membuat ya. Untuk diskusi kelompoknya hanya untuk berdiskusi konsep sketsanya. Tapi anak-anak masing-masing harus membuat agar bisa untuk belajar anak-anak di rumah. Begitu? Paham ya? Paham Paham, Pak Pak. Guru. Ya. Ya. Mengenai LKPD itu tadi, untuk yang berikutnya, Pak Guru juga ingin bertanya nih sama anak-anak. Tadi Mas Adit mengatakan saat hujan turun biasanya bermain catur. Nah, pasti Iya, anak-anak Pak. yang lain juga memiliki kegiatan yang lain selama hujan turun. Ya kan? Pernahkah Iya, anak-anak mengukur kegiatan apa yang anak-anak lakukan selama hujan turun itu berapa lama? Pernah anak-anak ukur apa tidak? Tidak pernah Pak Guru. Pernah loh. Ya lama, pokoknya lama. Hujan-hujanan Pernah. gitu Oh, lama. pupuk ya. Kalau ada yang hujan-hujanan, kalau hujan-hujanan diperhatikan ya, kalau sudah terasa dingin, jangan hujan-hujan karena nanti bisa sakit. Kalau untuk Mas Adit biasanya Seger kok kalau Pak hujan tadi hujan-hujanan. menyebutkan bermain catur. Iya. Bareng Ya sama tetap harus Bapak. memperhatikan kesehatan, gitu. Iya. Itu Ya, 1 Mas Adit jam bermain catur mainnya. dengan Bapak itu biasanya berapa Mas Adit? 1 jam. Berapa lama? 1 jam. 1 jam. Bisa kita untuk mengukur lama kegiatan itu kita menggunakan apa toh biasanya anak-anak? Itu Pak, jam di Jam, HP Pak. itu loh, Jam, Pak. Pak. Di HP itu ada jam. Oh ya, memakai jam ya atau waktu ya. Nah, di dalam jam itu kita biasanya mengenal satuan yang digunakan itu jam, lamanya itu jam atau berapa menit, begitu ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Ya, Pak. Untuk selanjutnya Pak Guru, anak-anak bisa menyimak video yang ditampilkan Pak Guru. Ya, apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, ditunggu dulu. Iya, Pak. Ini nunggu dulu. Jangan lama-lama ya, Pak. Ya, sabar ya Mas Adit ya. Pak izin pipis. Ya. Ya. Siapa yang izin pipis? Saya. Mbak Endang? Iya. Ya, boleh jangan di tangan nanti tidak sakit. Bisa izin pipis, tapi jangan lama-lama ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat videonya, anak-anak? Sudah, Pak. Tidak. Sudah ya? Jalan, Sudah, Pak. Belum berjalan, Pak. Ya. Ya. Pak Guru, bentar. Bentar. Nggak ada suaranya, Pak.
Ya, sebentar, ditunggu dulu. Apakah ada suaranya? Belum, Pak. Ya, saya tidak ada suaranya, Pak. Nggak denger apa-apa, Ya, Pak. sebentar ya. Iya, Pak. Cuma gambarnya gerak-gerak, Pak. Ya, Sudah ya? Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan Sudah, Pak. sejak pukul Sudah, Pak. 7 lebih Ya, 15 menit silakan pagi diperhatikan dan videonya. berhenti pada pukul 9 lebih 10 menit. Lama ya? Kira-kira berapa lama itu hujan turun dari pukul 7 lebih 15 menit hingga ke 9 lebih 10 menit? Kita selesaikan sama, kita hitung berapa lama. Untuk penyelesaiannya, lama turunnya hujan, untuk mempermudah kita dalam menalar, bisa kita buat seperti garis bilangan seperti ini, tetapi ini merupakan garis bilangan yang terdiri dari waktu. Ketika di pukul 7 lebih 15 menit, kita tuliskan di awal, kemudian di paling ujung kita tuliskan ini adalah waktu saat hujan berhenti atau reda, yaitu pukul 9 lebih 10 menit. Kita pecah menjadi seperti ini gambarnya. Kenapa Pak Guru pecah seperti ini? Ini hanya untuk mempermudahkan anak-anak menghitung saja. Jadi lama waktu turun hujannya atau durasinya itu berapa. Ya, jadi Pak Guru buat seperti ini. Awal hujan yaitu pukul 7 lebih 15 menit. Kemudian Pak Guru geser ke kanan pada pukul 8. Ini untuk memudahkan kita menghitung, kita paskan pada pukul 8. Nah, pukul 7 lebih 15 menit sampai pukul 8 ini adalah selama 45 menit. Nah, kemudian dari pukul 8, kita geser lagi ke kanan ke pukul 9, ini tepat 1 jam. Nah, dari pukul 9 sampai hujan berhenti, pukul 9 lebih 10 menit, ini lama waktunya adalah 10 menit. Jika kita tuliskan lebih ringkas, nah, kita jumlahkan lama waktunya urut dari satuan jam kemudian menit. Nah, untuk menghitung lama hujan turun, kita jumlahkan ini. Kita jumlahkan. Kita kelompokkan dulu. Karena jam tidak boleh dijumlahkan dengan menit. Nah, menit dengan menit yang hanya boleh dijumlahkan atau jam dengan jam. Ya, ini jelas, coba perhatikan berikut ini. 1 jam kita tuliskan dulu. Ditambah 45 menit yang di sini awal lagi. Kemudian ditambah 10 menit. Ini sudah tertulis semua ya. Ya, sudah tertulis semua seperti ini. Nah, tinggal kita jumlahkan 1 jam karena hanya sendiri 1 jam. Kita tuliskan saja. Sehingga jawabannya adalah 1 jam lebih 55 menit. 1 jam 45 menit ditambah 10 menit hasilnya adalah 55 menit. Jadi lama hujan turunnya adalah 1 jam 55 menit. Ya, Pak Guru memiliki soal. Coba anak-anak kerjakan. Karena anak semakin menguasai dalam berhitung. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6 lebih 25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Ya, dari sketsa yang dibuatkan Pak Guru ini, dari bagian kecil yang dibuatkan Pak Guru ini, coba jawab bentuk cara mandi. Ya, itu tadi video mengenai lama atau cara menghitung waktu saat terjadinya hujan. Dan di akhir video Pak Guru menyajikan sebuah soal atau permasalahan yang juga ada pada LKPD anak-anak. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang ada pada video, silakan anak-anak kembali buka lagi LKPD-nya.
Sudah dibuka LKPD-nya anak-anak? Sudah, Pak. Silakan anak-anak simak pada poin A. Selesaikan permasalahan pada soal dengan mengukur lamanya dengan acuan bakunya. Ini seperti yang ada pada video anak-anak. Ya, Pak Guru, ini hanya satu soal ya, jadi Pak Guru berikan waktu untuk anak-anak menyelesaikannya. Ini dikerjakan secara mandiri, tetapi tetap boleh berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan berkolaborasi untuk menyelesaikan soalnya, tetapi anak-anak harus mengerjakan secara mandiri di LKPD-nya masing-masing. Siapa? Ya. Berarti nanti ngirimnya sendiri-sendiri ya, Pak? Yang ini nanti jika sudah dipresentasikan saja anak-anak, tidak dikirim yang ini untuk mengukur perjalanan Udin sampai di sekolah ini. Apakah ada yang kesulitan? Apa selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah selesai ya? Ya. Ada yang belum selesai anak-anak? Sudah semua? Kelompok Sudah, 2 Pak. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah. Ya, kelompok 2? Sudah, Pak. Pak. Sudah selesai. Ya, untuk kelompok 3? Sudah, Pak. Ya, bagus sekali. Sangat-sangat cerdas anak-anak Pak Guru. Baik, untuk selanjutnya silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya dari LKPD yang pertama tadi mengenai perubahan wujud benda. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa Iya, yang Pak akan mewakili Guru. untuk Saya, Pak Guru. presentasi? Ya, silakan Mbak Siti. Mbak Siti. Ya, saya dari Ya. kelompok 1 mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama, tadi ada pertanyaan, ada berapa konsep perubahan wujud benda yang terjadi selama hujan turun? Itu ada 2. Kemudian yang kedua, sebut dan jelaskan perubahan wujud benda yang terjadi selama hujan turun. Yang pertama ada menguap. Menguap itu benda cair berubah menjadi gas. Yang kedua ada mengembun. Mengembun itu benda gas berubah menjadi cair. Terus untuk yang menghitung waktu Udin ke sekolah, itu tadi Udin berangkat jam 6 lebih 25 menit, terus lamanya 30 menit ditambahkan, itu jadi jam 6 lebih 55 menit, Pak Guru. Ya, terima kasih Mbak Siti dan kelompok 1 untuk presentasinya. 1. Ya, coba untuk kelompok 2 sekarang. Apakah hasilnya sama atau tidak? Coba dipresentasikan. Siapa yang mewakili? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nurul. Ya Pak, tadi soal yang B itu yang nomor 1, ada berapa konsep perubahan wujud benda yang terjadi selama hujan turun? Itu ada 2. Soal nomor 2, sebut dan jelaskan perubahan wujud benda yang terjadi selama hujan turun. Yang A itu menguap, Pak. Jadi perubahannya dari cair berubah menjadi gas. Yang B itu ada mengembung. Perubahannya dari gas berubah menjadi cair. Ya. Terus untuk yang menganalisis waktu itu, tadi kan Udin berangkat pukul 6.25 sampai ke SD itu waktunya 30 menit. Jadi 6.25 itu ditambah 30 menit. Jadi Udin sampai sekolah itu pukul 6.55. Sudah Pak dari kelompok 2. Iya.
Ya, berarti sama ya dengan kelompok 1 ya hasilnya ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, coba untuk kelompok terakhir, kelompok 3. Saya, Siapa yang mau Pak. mewakili presentasi? Ya, silakan. Ya, nama saya Endang. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, ada berapa konsep perubahan wujud benda yang terjadi selama hujan turun? Ada 2, Pak. Untuk Apa soal saja ya? kedua, jelaskan Ya. sebutan dan jelaskan perubahan wujud benda yang terjadi selama hujan turun. Yang pertama adalah menguap dan yang kedua adalah mengembun. Menguap itu dari cair berubah menjadi gas. Sedangkan mengembun itu dari gas berubah menjadi cair. Kemudian untuk yang mengukur jarak, Yang mengukur jarak. mengukur Udin waktu, pergi ya. ke sekolah berangkat pukul 6.25 menit. Ya, Pak? Ya. Perjalanannya Udin membutuhkan waktu 30 menit. Jadi, pukul 6 lebih 25 menit ditambah 30 menit sama dengan pukul 6 lebih 55 menit. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mbak Endang dan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan mengenai hasil presentasi kelompok yang lainnya? Sudah, Pak. Tidak ada. Sudah ya, karena Pak Guru lihat ya, Pak Guru lihat jawabannya semua sama, itu artinya anak-anak sudah memahami konsep yang ada pada pembelajaran kali ini dan itu dengan tepat. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk berikutnya, Pak, kapan pulangnya, Pak? ya sebentar lagi ini sudah selesai. Ya, untuk berikutnya mari sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Kita tadi sudah belajar apa saja, anak-anak? Perubahan wujud benda, Yang pertama, Terjadinya perubahan hujan, Pak. Hujan, Pak. pada proses terjadinya hujan ada 2 ya, yaitu Ya. menguap dan Mengembun. Kemudian kita juga mempelajari mengenai lama waktu Iya. suatu kegiatan yang biasa anak-anak lakukan saat terjadinya hujan. Ya, itu adalah yang kita pelajari hari ini. Untuk evaluasi kegiatan diskusinya, silakan untuk anak-anak meningkatkan semangatnya lagi dan meningkatkan kolaborasinya dalam berdiskusi agar pekerjaan yang anak-anak kerjakan cepat selesai dan menjadi ringan. Bisa ya anak-anak ya? Bisa dong, Bisa, Pak Pak. Guru. Bisa. Pak. Untuk yang berikutnya sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran, Pak Guru mengingatkan sudah Pak Guru share untuk evaluasi pembelajaran dalam bentuk kuisis dan penugasan yang Pak Guru share di Google Classroom. Nanti bisa anak-anak buka kembali tugasnya apa. Di situ sudah Pak Guru tuliskan dengan jelas tata cara pengerjaannya. Nanti setelah pembelajaran selesai bisa anak-anak buka. Baiklah, anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk yang berikutnya, pembelajaran pada yang akan datang, kita masih akan belajar mengenai proses perubahan wujud benda, tetapi pada materi yang berbeda, yaitu menyublim. Silakan nanti anak-anak buka LMS Google Classroom-nya untuk mengakses materi yang sudah Pak Guru share. Siap, Pak. Itu.
Kemudian Pak Guru mengingatkan setiap saat anak-anak jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menerapkan 5M. Apa saja itu anak-anak? Memakai masker, Menjaga jarak, menjaga jarak, Jaga jarak, cuci tangan, Pak. Cuci dan menjauhi tangan kerumunan. dan menjauhi kerumunan. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita nyanyikan lagu daerah kita di Jawa Tengah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Makasih. Pak Guru mengajak anak-anak menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Bisa ya, anak-anak ya? bisa dong Pak, bisa. Ya, yuk sambil tangannya bergerak yuk. Pak Guru, tirukan Pak Guru ya, sambil tangannya bergerak, Pak Guru hitung 1, 2, 3. Gundul, Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, lagu Gundul-Gundul Pacul itu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru mengucapkan terima kasih. Dan sebelum ditutup, untuk yang bertugas memimpin doa, Mbak Mulyani ya, silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini. Silakan. Iya Pak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang Pak. Siang, Pak Guru. Selamat siang anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang dikirim apa saja, Pak? Yang dikirim sudah Pak Guru share ya, sekali lagi ya di Google Classroom ya, untuk yang sketsa tadi. Dan ada penugasan dan kuisis. Ya, bisa kita akhiri ya. Ya. Selamat beristirahat anak-anak. Iya, Pak. Terima kasih kepada Pak Awang yang telah melaksanakan peer teaching. Silakan kepada teman-teman semua apabila ada yang ingin memberi masukan atau tanggapan kepada Pak Awang, dipersilahkan.